Halo pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Sri Agustina, Kadhi Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Tindak tegas geng motor. Keberingasan anggota geng motor atau kelompok motor yang anggotanya para remaja kembali menjadi momok menakutkan masyarakat Bandar Lampung. Aksi kawanan remaja tersebut sudah mengganggu kenyamanan dan keamanan. Usia yang masuk kategori remaja beraneka ragam. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, yang disebut remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN mengkategorikan usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Geng motor dengan anggota lebih dari 10 orang biasanya bergerak pada malam hari berkeliling kota dengan melengkapi diri dengan beragam senjata tajam. Aksi yang dilakukan untuk mencari musuh untuk diajak tawuran. Mereka tak segan-segan menjadikan siapapun yang ditemui di jalan sebagai sasaran melampiaskan nafsunya, kondisi yang sangat mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga. Sejak awal tahun hingga Mei 2023, Polresta Bandar Lampung mencatat setidaknya terjadi 5 aksi tawuran dan aksi yang melibatkan geng motor. Aksi tawuran dibarengi dengan tindakan kriminal berupa penganiayaan dan merampas barang milik korban. Kepolisian mengamankan puluhan anggota kelompok motor. Aparat juga memetakan 5 wilayah yakni Tugu Adipura, Jalan Ahmad Yani, Jalan R.A. Kartini, Jalan Raden Intan, dan Jalan Duane Kaliawi sebagai lokasi rawan yang kerap menjadi ajang tawuran geng motor di ibu kota Lampung. Kasus terbaru terjadi saat 2 orang penjaga malam di Kota Baru dikejar kawanan geng motor yang membawa senjata tajam usai membeli makanan di Pasar Tugu, Bandar Lampung. Meski selamat, 1 motor yang berada di pos keamanan menjadi korban kebrutalan anggota geng motor. Aparat kepolisian mengamankan belasan anggota geng motor yang masih berusia muda pada Minggu 21 Mei malam. Mirisnya, 2 yang dijadikan tersangka atas dugaan hendak tawuran dan menyimpan senjata tajam masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Poltabes Bandar Lampung sejak awal 2023 sudah memproses puluhan anggota geng motor yang diamankan. Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Remaja dari kacamata psikologi adalah suatu bentuk masa perubahan yang memiliki dorongan motivasi yang kuat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan rentan terhadap stres. Masa peralihan yang menjadi waktu pencarian jati diri. Kondisi keluarga, lingkungan, dan pergaulan akan sangat memengaruhi emosi mereka dalam menemukan jati diri. Kenakalan remaja salah satunya disebabkan adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan di kalangan masyarakat. Fenomena itu membuktikan rasa takut seolah sudah tidak ada lagi dalam diri mereka. Perhatian yang didapatkan atas aksi yang dilakukan membuat mereka merasa bangga dan merasa hebat. Aparat kepolisian meningkatkan pengawasan di perbatasan kota dalam mencegah terjadinya aksi tawuran. Giat patroli 24 jam di wilayah-wilayah rawan juga ditingkatkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung pun tidak tinggal diam terhadap aksi kebrutalan geng motor. Wali Kota Eva meminta seluruh kecamatan dan kelurahan untuk memantau aksi geng motor di daerahnya masing-masing karena telah meresahkan masyarakat. Anggota geng motor yang rata-rata masih berusia muda dari aspek sosial cenderung memiliki arogansi yang tinggi karena masih mencari jati diri. Perlu adanya dari berbagai pihak baik kepolisian maupun aparatur daerah untuk memberikan efek jera. Lakukan pengawasan serta memberikan tindak tegas kepada para pelaku pengacau keamanan bermotor. Peran orang tua tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pengawasan dan perhatian serta situasi rumah yang sejuk sangat penting dalam mendukung perkembangan remaja dalam mencari jati diri. Kenyamanan dan keamanan masyarakat di atas segalanya. Jangan beri ruang siapapun untuk mengganggu ketentraman dan keamanan yang bisa merugikan masyarakat.
Oke Mbak Ci, apa yang menjadi bahasan tajuk Lampung Pos kita kali ini? Iya, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk tentang geng motor ya. Geng motor ini ternyata sudah sangat meresahkan bagi masyarakat. Jadi harus ada tindakan tegas terhadap geng motor karena kasusnya itu tidak lagi melihat antar geng kadang-kadang ya, antar kelompok atau antar komunitas, tapi juga masyarakat biasa itu menjadi sasaran dari geng motor. Jadi mungkin seperti mereka ingin melampiaskan, mengakui keberadaannya, siapapun tanpa ada lawan dibabat. Jadi masyarakat yang tidak tahu apa-apa itu menjadi korbannya, dan ini terjadi di Bandar Lampung, sehingga perlu sekali untuk membereskan atau menindak tegas geng motor ini. Supaya apa? Supaya tidak ada muncul-muncul kelompok-kelompok baru yang malah membuat tumbuh subur ya. Kalau dibiarkan pasti akan tumbuh subur. Orang nggak apa-apa kok gitu kan. Padahal itu adalah kelakuan tindak kriminal yang memang tidak diperbolehkan di bumi Indonesia yang memang punya hukum ini ya. Betul sekali Mbak Cici. Nah, tercatat dari awal tahun ini saja ada beberapa kali aksi tawuran gitu geng motor ini. Lalu seperti apa tindak dari kepolisian Mbak Cici? Iya, kalau dari Januari sampai sekarang ya, itu sudah ada 5 kali tawuran antar geng yang melibatkan banyak ya. Namanya kalau geng itu pasti nggak cuma 2-3 orang, tapi jumlahnya cukup banyak. Dan terjadinya biasanya di malam hari atau dini hari bahkan. Jadi kala sepi, kemudian juga atau bahkan malam ya, masih sore lah ya, jam 8 itu mereka sudah melakukan aksi. Jalan-jalan utama juga sudah terdeteksi ya oleh pihak kepolisian bahwa beberapa jalan protokol menjadi target ya, target para geng motor ini untuk beraksi. Seperti di jalan di Tugu Adipura ya. Oke, jadi memang jalan-jalan protokol ini sudah terdeteksi gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini Mbak Cici, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.